Balik lagi di Weh, Mas Tama, keren. Pansannya tadi bagus banget, Mas. Keren. Balik lagi di Yo. Balik lagi di The United Wave Podcast. Kali ini gue sama Mas Tama. Dita masih belum ada ya, guys. Masih belum sembuh. Habis digebukin Arsenal. Memar-memar dia, Mas. Oh, itu berantem tapi kenal. Saya males. Mau ngikutin males. Ini mah pasti mereka bikinnya juga samping-sampingan. Kan aku lanjutin kan, Mas. Aku taruh di atas sini kan. Jadi kan ini si Dita, ini Jerry. Terus aku taruh sini. Ada yang komen gini. Oh, kiri bawah nih buat si Paulo Dybala nih, Mas. Gitu. Ada aja orang memang, aduh. Kita berdua hari ini akan Pada nggak ngerti. Jadi konteksnya adalah ada postingannya Dita mulai dulu dia bilang kalau turnya Arsenal di turnya Arsenal di Singapura nggak laku. Yang nonton sepi. bangku katanya. Ya, yang nonton cuma 22.000. Kalau naku aja 23.000 harganya gitu, Mas. Mahal, tempatku 19. Masa? Aku langsung mengada-ngada ini. Orang nggak ngerti harganya. Tahu Dita, sosokan biasa juga air minum isi ulang. Oke, hari ini mau ngapain? Kita bahas kabar terbaru ya. Padahal nggak baru-baru banget ini. Mas, Kabar paling inilah yang bisa teranyar terbaru per hari ini tuh apa? Kita bahas apa? Sesko dulu atau apa nih? Boleh, Sesko. Aku sih yes kalau Sesko, Mas. Kalau kamu gimana, Mas? Bukan yes apa no-nya. Enggak, abis itu baru kita bahas. Oh, yes apa no? Yes, aku Sesko. Yes, Iya. dibanding Oli Watkins. Oh, kalau dibanding Oli Watkins ya? Sebelum itu Sesko kita deh, bahas. Sesko deh. Jadi gini, kalau per sekarang nih pas kita take podcast Newcastle Sesko itu Itu nggak akan diedit sih, maksudku. Sesko itu sebetulnya tinggal nunggu MU. Kalau misalkan MU mau Dengan harga ya. Dia ke MU. Tapi kalau misalkan MU nggak mau, bisa dibilang dia akan ke Newcastle. Karena Newcastle nih tinggal bayar aja. Tinggal bayar, duitnya ready. Tinggal bagaimana MU mau apa enggak nih, gitu. Dan apa namanya, kabar yang aku baca juga Sesko maunya ke United. Karena ternyata United itu jadi termasuk salah satu klub yang spesial, ada gentleman agreement lah bahasanya. Oh, karena ada si Sesko. siapa? Christopher Vivel. Jadi Jadi salah satu timnya United ya. sporting directornya kan sekarang. Dan jadi kalau misalkan MU yang beli tuh boleh di angka 60 sampai 10 juta sampai 70 juta pound sterling plus add-on. Sedangkan kalau di luar klub itu ya contoh Newcastle itu boleh jual lebih mahal. Dan aku Itu agreement apa? Dari mana kok? gentleman agreement-nya si Sesko sama si itu. Vivel. Sama RB Leipzig-nya. Oh iya. Iya. Ada khusus buat United gitu? Ada khusus buat United. Anjir kok aneh banget ya. Loh, emang boleh gitu, Mas? Oh iya ya. Sama kayak si Banyak selain Sesko siapa pemain yang punya gentleman agreement kayak gitu? Gyökeres kan kemarin. Gyökeres salah satunya. Ke United. Nah, itunya nggak ke-reveal. Ke siapa-siapanya nggak ke-reveal. Oh. Kayaknya kalau Gyökeres mungkin ya, menurut aku lebih ke kalau ada tim yang ngincer gua tapi dari dan mereka main di Liga Champion, izinin gua untuk pergi mungkin ya. Oh gitu. Sama kayak si ini Mas, Xabi Alonso. Xabi Alonso kan waktu dia latih Leverkusen, kan dia ada gentleman agreement-nya itu 2. Kalau misalkan si Liverpool atau Madrid nawar dia untuk pindah, jangan halang-halangin. Kasih gua jangan halangin. Tapi kalau yang lain terserah lu. Gitu. Oh, berarti Sesko secara langsung bilang gentleman agreement-nya kalau ada United nawar gua mau dilepas. Iya. Oh. Iya. Ya berarti Kayaknya berarti emang dianya niat kan? Dianya ada pikiran ke depannya gue bakal dilirik United nih. Betul. Apa sih rasanya ada di tim peringkat 15 gitu kan? Tapi kalau kamu nanya, aku keinget nih Mas. Enggak bertanya-tanya. Jadi kalau kamu nanya tadi, kayaknya yang masuk salah satu klub lagi, salah satunya antara Barcelona sama Arsenal. Kenapa? Karena si Sesko ini follow IG-nya MU, Arsenal, dan Barcelona. Arsenal kayaknya nggak mungkin ya, karena dia udah dapat Gyökeres. Gyökeres tuh kejual harga berapa sih? Ke Arsenal jadinya 70 ya?
60 berapa juta euro plus add-ons. 63,5 juta euro nggak salah ya, plus add-ons atau berapa ya 70-an juga lah. Gitu-gitu dan add-onsnya tapi katanya agak gampang gitu dan Add-onsnya nggak termasuk juara Piala UCL. Katanya ya denger ada yang nolak kalau add-onsnya Arsenal adalah juara Liga Champions. itu. Karena nggak mungkin ditambahin. Halusinasi katanya. Udah lupain aja katanya gitu. Tapi kalau Mas Ken udah pasti juara 2 musim depan. Oh itu add-onsnya? Mungkin. Orang masuk, oh gak apa-apa deh. Oke, nggak apa-apa. Masih mungkin ya. Nah terus kalau dibanding, tapi kan MU kan juga ngincer si ini Mas, si Oli Watkins. Ya. Harganya tuh Lebih murah. lebih murah 40-an lah. 10 jutaan pound sterling nggak masalah. Ya. Cuman kalau aku pribadi lebih baik CS:GO. Kenapa? Karena bedanya 8 tahun. Dengan beda 10 jutaan pound sterling Ya dapat sampai CS:GO, 20 tapi investment ya. Iya, beda 8 tahun dan gini lah kalau kita sering lihat MU beli pemain mahal-mahal. Tapi kalau menurut aku CS:GO itu ya memang harganya segitu. Amit-amit nih kalau dia datang ke MU tiba-tiba nggak works di MU, dijual lagi pun juga ya paling turun-turun dikit. Ya, Benar nggak? iya ya kalau dibilang MU sekarang beli pemain mahal-mahal bukan itu poinnya karena memang harganya segitu. Karena emang harga segitu. Bomo harga segitu emang. Iya. Si Kunya juga Cunha. harga emang segitu, rilis kelasnya dan lain-lain emang segitu. Ya kalau dibilang dan menurutku sekarang membaik manajemen pembeliannya United karena bukan yang beli Asal beli, kan? iya, bukan yang ya pokoknya lu mau gue bayar berapapun gitu. Iya dan ada planningnya lah, nggak kepepet ya. Kalau ngomong soal harga, kalau tadi ngomong harganya segitu wajar kayak Kunya, yang paling nggak wajar Chelsea. Dia nawar Garnacho 30 juta pound sterling. 30. Harga pasarnya berapa sih? Garnacho tuh? Harganya Garnacho Masih 50 ya? Awalnya MU minta 70 terus turun ke 40 Oh, ya. 70 sih juga MU kurang ajar sih. Betul. Nah, lebih kurang ajar Chelsea. Dia ngehargain Garnacho 30 juta pound sterling. Ya, menurutku- Nicholas Jackson dihargain 80 juta pound sterling. Tapi secara kontribusi Nicholas Jackson lebih baik loh daripada Garnacho loh. Bukannya secara asis sama gol banyakan Garnacho ya? Ah, ini datanya. Andra ya. Tapi kalau Jackson gimana Mas? Aku sih enggak ya. Enggak aku. Kalau Iya kan? Jackson enggak deh. Ya antara Watkins atau Šeško lah. Syukur-syukur bisa dapat dua-duanya ya. Karena katanya Højlund kan juga ke Inter. Ada potensi ke Inter kan. Iya, apalagi sekarang. Oh, tapi kemarin waktu kalau nonton lawan West Ham, dia sih beda ya mainnya. Lari kencong banget. Lebih kecil sekarang badannya. Iya, semua main MU kecil-kecil kan. Lebih kecil. Casemiro paling bagus badannya sekarang sepanjang dia karir ya menurutku ini badan Ini paling bagus paling- badan paling bagusnya Casemiro. Makin tua malah makin jadi ya. Makin stres kayaknya. jadi kurus gitu. Apalagi ini tahun terakhir di MU nih Iya. kan. Dan juga selain striker kita juga kabarnya bakal kehilangan pemain muda kita. Toby Collier. Ya, kemarin sudah ada yang dipinjemin dari pemain mudanya tuh Dangor. Dangor udah ke mana ya? Lah, bisa banget sih. Nggak gitu dong. Pokoknya divisi 2 atau divisi 3 deh, bukan championship. Terus Radek Vitek. Radek Vitek Kiper, juga? dipinjemin ke Bristol. Oke. Bristol. Terus Yang paling baru sekarang Toby Collier. Toby Collier. Cuman Toby Collier kasusnya sama kayak si ini Mas, si Hari Amas. Collier sama Hari Amas kan emang dua pengen dipinjemin. Kemarin ini nggak dibawa kan? Squad preseason juga nggak dibawa kan? Enggak. Gotil Kukonki juga nggak dibawa. Kukongi juga? Kukonki nggak dibawa. Malah si Munro yang dibawa ya? Riz Munro dibawa. Iya. Karena dia ternyata bisa main di itu kan, back sayap kanan juga kan. Sama Mantato malah dibawa tapi masuknya forward. Iya. Padahal dia back kanan loh itu. Berarti secara nggak langsung tim squad yang dibawa United preseason ini adalah yang memang diinginkan sama Ruben. Karena dari situ pun nggak ada Garnacho, nggak ada Anthony, Malaysia pun nggak ada. Sancho juga nggak ada. Jadi memang ya udahlah, gue fokus sama orang-orang ini aja yang memang belum tentu, belum jelas ini masa depannya United, gue tinggalin gitu ya. Iya. Ya mungkin ya. Sama kalau tadi lihat kayak Collier masih dibawa, tapi Hari Amas tuh nggak dibawa. Aku bingung sih sebetulnya. Hari Amas tuh ya oke lah, menurutku memang butuh untuk dimatengin lagi ya. Iya, kalau menurut kamu kenapa dia nggak dibawa, tapi udahlah langsung di list untuk dipinjemin? Apakah dia udah nggak ada masa depan di MU atau sebetulnya ada, tapi lu mestinya main starter, tapi karena gua nggak bisa ngejamin, mending lu gua pinjemin Ya dulu menurutku aja. udah oke sih, menurutku langsung pinjemin aja biar dia juga
dia juga apa namanya? Kalau statement oke ini gua pinjemin kan pasti langsung banyak orang yang mau minjem gitu kan, daripada dikasih kesempatan tapi ternyata nggak bisa perform atau bagus di pramusim, kelamaan lagi kita ntar mau masukin transfer listnya gitu kan. Bener. Mending waktunya diefisiensi. Berarti emang benernya dia tuh udah layak main reguler tapi Alvarim belum layak menurutku. Mentah banget kok. Kalau aku siapa? Mentah banget. Amas ya. Karena badannya kekecilan kali ya? Nggak tahu ya, emang kayaknya belum lah. Kalau aku mikirnya gini Mas, lu nih sebetulnya layak main reguler, cuman karena gue nggak bisa menjanjikan, udah lebih baik lu dipinjemin aja biar bisa main reguler. Kalau aku mikirnya gitu sih. Nggak layak dan makanya dipinjemin kalau menurutku. Gitu? Iya. Oh iya. Kalau aku mikirnya lebih ke layak, dapat waktu, makanya dipinjemin. Nah, Toby Collier gimana menurut lu nih? Collier. Kehilangan, ya meskipun dia adalah pilihan terakhir ya di midfield ya menurutku ya. Pilihan terakhir ada kan? Seko Kone? Ya akhirnya Seko Kone pun naik. Seko Kone naik. Tapi kan beda ini, tapi beda Collier, role kan? Tapi role. Iya, beda role. Iya. Lu bilang apa? Lor. Iya. Nggak, tapi yang menurut aku Toby Collier tuh aku belum melihat ini ya sih sama sekali. Oke, lebihnya apa ini? Oh gitu. Ya. Bahkan kemarin lawan Leeds ditaruh di back sayap kanan kalau nggak salah Mas. Iya sih. Iya kan? Ya mungkin itulah salah satu yang dilihat dari Ruben adalah versatility-nya. Cuman emang ya decent player aja lah, bukan. Decent iya biasa. Kayak squad player lah, bukan yang kalau kita butuh sesuatu kita masukin Collier. Iya, bukan game changer. Rotation, bukan rotasi. Rotasi. Jadi rotation dan rotasi. Menurut aku lebih kayak ini, another McTominay aja, Mas. Yang calon-calon kerja keras. Tapi McTominay ada masa di mana kita membutuhkan dia. Iya, maksudku udah buntu nih masukin McTominay gitu. Ternyata works berhasil. Iya. Cuman Toby Collier emang belum ada di situ gitu. Dan ya oke aja kalau mau dipinjemin ya. Betul. Terus kalau ngomong striker, Mas, kan kalau emang kita kan MU ngincer striker nih. Tapi kalau nggak dapet striker, lebih baik apa beli kiper atau pemain tengah? Kiper aku. Kiper. Urgensinya sekarang kiper. Bukan pemain tengah? Nggak terlalu. Kalau dibanding kiper. Kiper ya? Kiper aku. Saya nggak percaya itu sama Onana ya? Lah, dari kemarin musim lalu. Kiper bro, iya. Nah, karena terakhir aku baca si kipernya Roland Rep, Senel Lemons masih keep kontak ternyata sama Manchester United. Ya, masih segitu dan kayaknya Emi juga udah mulai ditinggalin. Emi tinggalin. Iya, kemungkinan untuk Emiliano Martinez kayaknya udah mulai kecil gitu karena sekarang antara si Senel Lemons atau cari kiper lain. Senel Lemons atau kiper lain, iya. Karena kemarin si Emiliano Martinez kan mau dipinjem sama United cuman ditolak sama kebangetan. Kalaupun emang nggak dapet kiper, menurutku udah deh, Heaton aja deh. Tom Heaton ya? Tom Heaton aja. Bagus loh Tom Heaton dua kali, Mas. Yang lawan Leeds tuh bagus loh. Yang dia ada one on one dia bisa tutup, bagus sih. Tom Heaton aja dah. Cuman terlalu gila sih Mas kalau tiba-tiba MU malah lebih milih pakai Tom Heaton. Nah itu bold statement kalau kita nggak percaya sama Onana dong. Nggak apa-apa menurutku. Onana harus digituin bro. Nah nih. Ada berita nih. Manchester United have growing interest in Senel Lemons. Dengan kalau misalkan dealnya antara Martinez dan MU ribet, MU bisa nunggu buat jual si Anthony dulu ke Al Nassr buat dapat dana baru dia bisa nawar si Senel Lemons. Ya udah bagus deh maksudku. Dia pemain muda juga. Statistiknya juga oke. Tapi berarti si Royal Antwerp mau nunggu ya? Mau. Berarti mungkin kalau kayak begini atau mungkin nggak ada yang ngincer juga ya? Senel Lemons ya? Iya, mungkin nggak ada yang ngincer juga ya. Tapi itu tadi menarik loh. Maksudku untuk kalau memang mau nunggu kan berarti dari timnya juga dia dukung kepindahan pemain dan dari pemainnya juga mau. Iya. Berarti kan emang klubnya support dan emang mungkin klubnya butuh duit juga kan. Tapi emang Anthony mau dibeli Al Nassr? Iya, tiba-tiba. Iya. Anjir. Al Nassr 50 juta pound sterling. Kalau tiba-tiba dibeli sih mantap sih. Sedih sih aku, dia udah bahagia di Betis loh. Iya, tapi Betisnya nggak punya duit gimana? Betisnya malah kemarin beli pemain lain seingat aku. Iya. Beli pemain dari Como atau Oh iya.
apa Como yang beli dari Betis gitu. Pokoknya ya Betisnya intinya sekarang malah yang nggak ngejar-ngejar si Anthony gitu loh. Ya tapi apapun tuh aku harap Anthony emang keluar sih. Iya, karena emang demi MU-nya juga, demi dianya juga. Betul. Gitu. Kasihan gitu. Supaya dapat waktu bermain kan gitu. Ya, iya sih. Tapi kalau menurutku memang kalau masalah kiper udah terselesaikan, mau nambah gelandang juga nggak apa-apa karena kabarnya juga si Hillman juga mau diambil lagi sama Amorim. Amorim kan, itu anak buahnya dia di Sporting kan. Aku malah tertarik sama itu loh yang Figueira, Valencia. Figueira atau itu pemainnya Brighton, Carlos Baleba. Baleba emang ada kontak MU? Nggak ada. Enggak, cuman si Rio Ferdinand aja udah nyebut nama dia, Mas. Ya bisa apa Ferdinand? Kan yang mutusin manajemen. Tapi gini sih, yang lagi kontak aja dua orang ini. Iya. Tapi aku bingung sih itu ya, kalau misalkan MU datengin striker, penyerang MU sih banyak banget sih. Ya. Dan yang mau dikorbankan pasti ada salah satu yang jatuhnya cuma rotasi doang. Cuman 2 kok. Siapa? Zirkzee sama Højlund kan? Yang murni number 9. Zirkzee, Højlund, Sesko. Misalkan ya, enggak sekarang ya, Zirkzee, Højlund, Cunha, Bumo. Oh iya, cuma 4 ya. Tapi Cunha, Bumo kan bukan nomor Amat 5. Amat mah wingback plotnya sekarang. Iya. Yang murni number 9. Yang kita apa namanya butuhkan untuk goal getter kita kan cuman si Pirang sama si Kribo itu. Pirang sama Kribo. Tapi si Pirang itu kemarin udah nendang kena tiang loh, Mas. Ya udahlah. Apa sih yang mau kita harapin? Berarti masih aman ya kalau misalkan datang satu striker lagi ya. Satu lah minimal lah untuk mereka ada kompetisinya. Iya. Oke ya. Besok MU lawan Bournemouth. Ya. Dan aduh takut aku. Mateus lagi. Takut. Lawan Bournemouth tuh takut. Menurut kamu gimana lawan Bournemouth? Brand Bumo masih belum main nih? Iya. Ya, dari musim kemarin pun Bournemouth selalu menang lawan kita kan? Iya, gitu. Dan terakhir Bournemouth lawan Everton di Premier League. Tapi mumpung di pramusim ya, kalau yang mau kalah aja nggak apa-apa. Hah? Biar tahu di mana kurangnya gitu. Aduh, Mas, jangan gitu. Mas, MU tuh kalau kalah tuh maupun pramusim juga dibawa-bawa kemana-mana, Mas. Ya elah, kayak fans baru. Iya, lu fans apa sih kok? Masa takut dihujat? Prediksi kau gimana besok? Hah? Kalah 2-0. Hah? Kalah 2-0. Kalah 2-0. Oke, kalau aku prediksi MU menang 2-0. Oke ya. Kalau secara line up apa yang mau kau lihat? Apa? Aku pengen lihat ini nggak ada Bumo ya? Iya, Seko Kone dapat menit lebih banyak. Seko Kone dan Diego Leon dari awal deh dikasih. Dari awal Diego Leon ya. Iya. Berarti kipernya Tom Hinton. Ya bodo amat sih. Kalau aku kiper tetap Altebainir sih. Dan Onana udah sembuh kayaknya. Feeling aku besok Rasmus Højlund golin deh. Ya. Enggak. Kalah 2-0. Enggak. Kalah 2-0. Tabura ya. Hah? Taburai. Oke ya. Taburai itu ya. Lu udah pernah makan nggak taburai? Udah, gua belum. Oke. Taburai. Makanya gua taburai. Kamu aja kan yang nonton ini enggak kan? Terlanjur dengar. Berarti kalau yang kalah 4 minimal. Berarti cuman menang atau kalah ya? Iya dong. Aku menang 2-0 itu. Gua kalau 2-0 lu menang 2-0. Taburai 4 berarti ya? Taburai 4. Oke, siap. Oke guys, jangan lupa besok pagi Manchester United jam 8.30 ya. Ada di video dan di beIN Sport sama ada di video dan beIN Sport. Bukan di website. Bukan di Man United, MUTV. Ada juga. Ada di MUTV, ada di video dan ada di beIN. Oke, untuk warung Taburai silakan masuk. Biar kami nggak keluar duit. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Oke, kalau mau ada yang kirim-kirim bisa ya. Langsung kontak aja. Oke, sekian dulu United Podcast kali ini. Gua United pamit. Gua Gautama. See you guys.